Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran tatap muka ke-7 untuk kelas Perekonomian Indonesia. Perkenalkan saya Indri selaku dosen pengampuh pada subjek mata kuliah ini. Ruang lingkup dan juga tujuan pada mata kuliah ini kita akan membahas terkait dimensi pokok pembangunan, lalu kecepatan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, lalu ada penyerapan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah implikasi kebijakan. Sehingga teman-teman mampu diharapkan nanti di akhir perkuliahan tatap muka ke-7 ini mengerti bahwa keadaan transformasi struktural pada industri perekonomian mampu menciptakan percepatan penyerapan tenaga kerja atau mungkin mampu untuk melakukan pertumbuhan perekonomian yang ke arah lebih baik lagi. Kita mulai dari dimensi pokok pembangunan ekonomi. Jika teman-teman melihat ada tulisan tebal ya di situ perubahan atau transformasi ekonomi, ini ditandai oleh yang pertama merosotnya pangsa sektor primer atau pertanian. Lalu meningkatnya pangsa sektor industri, yang ketiga adalah pangsa sektor tersier kurang lebih konstan namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan perekonomian. Nah, dari kejadian atau misalkan fenomena ya kita gambarkan transformasi struktural perekonomian ini menyebabkan tiga sektor ini saling bersinggungan satu sama lain. Jika teman-teman mengingat di video pembelajaran yang pertama maupun yang kedua sudah beberapa kali kita singgung permasalahan tentang alih tenaga kerja dari sektor primer ke sektor industri. Atau sekarang di Indonesia maraknya untuk mengembangkan sektor tersier. Nah, dalam hal ini sektor primer, yaitu sektor pertanian yang memiliki surplus tenaga kerja, baiknya mampu diserap oleh sektor industri. Namun memang tentu hal kita perlu perhatikan bahwa tidak semua human capital yang hidup ya pada sektor primer itu mempunyai capability yang cukup untuk standar kerja yang ada di sektor industri. Maka nanti kita akan melihat bagaimana permasalahan apakah semua surplus tenaga kerja yang ada pada sektor primer ini mampu terserap pada sektor sekunder. Dan lain halnya juga pada sektor tersier. Dikategorikan sebagai sektor yang kurang konstan ya dalam bergerak. Kenapa? Hal ini bisa kita gambarkan dengan kestabilan masing-masing sektor ya. Jika kita menggunakan standar ukur yang ada di PDRB atau di PDB yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik terhadap 17 sektor perekonomian. Nah, sektor jasa ini merupakan sektor yang dapat memberikan link atau hubungan terhadap sektor-sektor yang lainnya. Oleh sebab itu, kenapa dikatakan bahwa sektor ini sebenarnya mampu untuk memberikan peningkatan pertumbuhan yang juga cepat, terutama dalam basisnya teknologi, namun juga akan mengalami beberapa permasalahan kalau dia tergantung atau dia resisten terhadap beberapa sektor-sektor yang lainnya. Kembali lagi kita berbicara terkait dimensi pokok dalam pembangunan. Kita kategorikan sebagai pertumbuhan, di mana jika kita hubungkan dengan permasalahan struktural transformasi ya, ketika sektor primer tadi tidak mampu diserap seluruhnya ke sektor sekunder, maka ini akan mengakibatkan penurunan dari pertumbuhan. Let's say kita bilang penggambaran pertumbuhan perekonomian menggunakan PDRB atau GDP per kapita. Sebenarnya ini kita bisa kategorikan juga seperti pertumbuhan perekonomian per sektor, di mana jika setiap sektor mampu untuk mentransformasikan semua ke arah yang industri atau kita bilang digitalisasi, maka ini memberikan dampak yang positif atau surplus terhadap pertumbuhan. Namun halnya jika memang tidak mampu diimbangi pertumbuhan antara sektor sehingga terjadinya ketimbangan atau lag atau kita bisa bilang beberapa disparitas ya wilayah akibat dari transformasi struktural ini dapat menyebabkan permasalahan-permasalahan perekonomian. Contohnya saja seperti kemiskinan, seperti halnya pengangguran. Nah, maka sangat penting untuk kita mensinergiskan antara tiga sektor tersebut sebagaimana proses pertumbuhan atau pembangunan yang ada dalam suatu negara. Di mana kita dapat kategorikan jika satu produk pertanian mampu kita transformasikan ke sektor industri, kemudian pasti akan ada nilai jual yang bertambah atau value added yang bertambah. Dan alhasil mampu untuk kita pasarkan menggunakan jasa-jasa digital, maka permasalahan-permasalahan perekonomian dapat teratasi. Nah, berikutnya ada konsentrasi lagi di dimensi tentang keberlangsungan dari pembangunan ya, pembangunan dari masyarakat pada agraris sektor maupun masyarakat yang industri. Tentang kembali lagi kita jelaskan mengenai surplus tenaga kerja. Di mana surplus tenaga kerja yang terjadi pada sektor agraris
Memang tidak semua mampu terserap pada sektor industri. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan kebijakan penanggulangan permasalahan agar mampu kiranya waktu luang yang ada pada pekerja yang sektor agraris mampu dia manfaatkan untuk mereka tetap bekerja di sektor industri. Saya mencoba menggambarkan dari perubahan transformasi struktural perekonomian pada bidang telekomunikasi, travel, transformasi. Nah, tiga bidang ini yang memang sangat terasa dampaknya ya, atau kita bilang pergerakan perekonomian dari masa sebelum transformasi dan sekarang sudah bergerak semua ke arah digital. Memang kembali lagi kita akan membahas terkait dampak positif dan juga dampak negatif. Beberapa hal saya contohkan satu bidang saja di sini, teman-teman nanti bisa lebih eksplor di kelas untuk membahasnya, di mana terjadinya dampak positif dari telekomunikasi. Bagi dunia-dunia industri, yang mampu menyerap perubahan ya telekomunikasi, berarti dia tidak merasakan gap telekomunikasi tersebut. Tapi bagi beberapa orang yang memang masih hidup di wilayah agraris dan beberapa wilayah yang masih sulit dijangkau oleh sinyal-sinyal telekomunikasi, maka ini hanya akan mendapatkan dampak negatif dari perubahan tersebut. Bisa saja mereka juga dikategorikan tidak menerima efek dari kemajuan telekomunikasi. Karena apa? Karena memang dari komposisi wilayah juga tidak menunjang untuk telekomunikasi tersebut. Nah, sisi lain telekomunikasi adalah mempermudah untuk kita berkomunikasi, berhubungan jarak jauh, tanpa harus kita bertemu di waktu atau di tempat yang sama. Anggaplah, misal dalam suatu industri ingin mengembangkan atau mendesain industrinya dengan belahan dunia lainnya. Perbedaan waktu ini bisa teratasi ya dengan masalah telekomunikasi yang memang sudah sangat canggih gitu. Tapi dampak negatif di beberapa bidang kita bilang saja sebagai psikologisnya adalah menyebabkan kita menjadi individu yang semakin tertutup, di mana membuat kita untuk tidak mau berkomunikasi atau mungkin jauh lebih mudah percaya dengan berita-berita yang tersebarnya lewat media telekomunikasi tersebut. Oleh sebab itu, saya mengambil dari teori Fay-Reynis membagi tahapan transfer tenaga kerja menjadi 3 bagian. Berdasarkan pada produk fisik marginal, atau kita sebut saja MPP, marginal productivity ya. Lalu ada juga upah yang dianggap konstan dan ditetapkan secara exogenous. Exogenous itu dalam artian di luar dari model kerangka ya. Nah, yang pertama yaitu karena tenaga kerja itu melimpah, maka MPP atau marginal productivity dari salah satu human lah kita bilang di sini tenaga kerja ya, human capital, sama dengan 1 atau mendekati 0 sehingga surplus tenaga kerja yang ditransfer dari sektor pertanian ke sektor industri mempunyai kurva penawaran yang elastis sempurna. Jadi kita kategorikan jika adanya satu orang yang mempunyai capability dalam mengolah dunia industri atau dia mampu untuk mentransfer ilmu atau menyerap ilmu dari sektor industri yang tadinya dia berasal dari sektor agraris atau sektor primer. Maka ini akan mendapatkan dampak MPP sebesar 1, di mana dia akan merasakan kenaikan kurva dari pertambahan satu tenaga kerja tersebut pada sektor industri. Namun pada sektor primer atau wilayah agraris dia akan mengalami kehilangan tenaga kerja tersebut karena jauh lebih memilih untuk bekerja di sektor industri. Nah, pada tahap kedua yaitu pengurangan satu satuan tenaga kerja di sektor pertanian akan menurunkan produksi karena MPP tenaga kerjanya sudah positif, ruas AB, namun besarnya MPP masih lebih kecil dari tingkat upah. Nah, di sini karena tadi kita lihat tenaga kerja yang berangkat ya dari sektor primer ke sektor sekunder gitu, dari sektor pertanian ya ke sektor industri, ini akan mengalami pengurangan ya satu satuan tenaga kerja, di mana tadi kita kekurangan satu tenaga kerja yang sudah berpindah ke sektor industri. Dan hal ini juga akan menurunkan produksi karena MPP tenaga kerja sudah positif. Tadi ruasnya ada di kurva AB jika teman-teman melihat ya. Namun besarnya MPP masih lebih kecil daripada tingkat upah atau wage-nya. Dimana kalau kita kategorikan bahwa harusnya atau yang diharapkan yang terjadi pada sektor-sektor pertanian ini, bahwa upah yang diberikannya itu sepadan karena memang jauh lebih besar upah yang ada di sektor industri. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap komersialisasi di kedua sektor ekonomi, di mana MPP tenaga kerja sudah lebih tinggi dari tingkat upah. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa akan ada sinergitas antara sektor pertanian dan juga sektor industri yang akan memudahkan kita semua ya
dalam artian penyerapan tenaga kerja tersebut. Nah, namun di sini harus ada catatan yang harus kita buat ya, bahwa orang yang atau human capital yang berpindah dari sektor primer ke sektor sekunder ya, dari pertanian ke sektor industri tadi adalah orang yang memiliki kemampuan yang kita kategorikan cukup untuk bekerja di dunia industri tersebut agar memang surplus tenaga kerja ini bisa terjadi halnya positif. Nah, namun kalau memang tidak sesuai dengan kapabilitas di sektor industri, maka ini tadi tidak dapat kita gambarkan sebagai dampak positif dari kelebihan tenaga kerja pada sektor pertanian. Lalu berikutnya kita beralih pada kecepatan transfer tenaga kerja ya. Di sini dalam model yang dijelaskan pada kurva ya, Renis tadi menciptakan atau menjelaskan tentang kecepatan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri itu bergantung pada apa? Yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduk. Jika memang pertumbuhan penduduk yang meningkat dan diiringi dengan kemampuan yang memadai, maka dia akan mendapatkan dampak yang positif. Yang kedua, perkembangan teknologi di sektor pertanian bisa dikategorikan perkembangan teknologi yang menuntut para tenaga kerja untuk segera beradaptasi terhadap sektor pertanian tersebut. Maka yang terakhir adalah tingkat pertumbuhan stok modal di sektor industri dan surplus yang dicapai di sektor pertanian. Nah, ini akan terjadi keseimbangan antara apa yang disediakan pada dunia pertanian ya atau sektor pertanian mampu juga diserap oleh sektor industri. Karena jika memang kita bilang transformasi yang seimbang adalah transformasi yang mampu mensinergitas dari berbagai sektor-sektor perekonomian yang ada. Nah, pertumbuhan penduduk yang ada di berbagai daerah ini juga memicu terhadap percepatan ya dari transformasi struktural tersebut. Karena apa? Jika memang tidak diberikan percepatan, maka ini akan menimbulkan permasalahan ya terkait urbanisasi dan juga berefek pada pengangguran pada suatu wilayah. Nah, di sini saya punya bagan-bagan ya, dan saya coba gambarkan tentang penempatan bagaimana transformasi struktural perekonomian dan apa saja permasalahannya. Nanti bisa kita kaji lebih jelas lagi ya di dalam kelas. Seperti halnya pada sektor pertanian itu yang dimulai pada orde baru ya atau awal-awal orde baru. Lalu pada periode tahun 1970 sampai dengan tahun 85 adanya perkembangan pada sektor industri tambang, dan dari awal tahun 1990 sampai dengan abad ke-21 ya atau 2000 tahun-tahun 2000-an lah, awal tahun 2002 ini sudah terjadinya sinergitas antara industri dan juga non tambang, dan yang terakhir yang maraknya terjadi sampai dengan di tahun 2022 ini adalah sektor jasa. Teman-teman, dalam bentuk transformasi struktural, di sini teman-teman bisa lihat bahwa tahun 1960 sampai dengan 2020 sektor pertanian memang merajai penerimaan sektor ya secara keseluruhan di Indonesia. Tapi patut kita ketahui juga bahwa produk-produk yang ada di pertanian ini merupakan produk-produk yang juga sudah mulai beradaptasi dengan teknologi. Dan tentunya dibutuhkan juga capability yang enough ya untuk seorang human capital mampu untuk mempekerjakan segala sektor yang ada di pertanian tersebut agar dia tidak terkikis oleh sektor-sektor ekonomi yang lainnya. Dan belum lagi beberapa alih fungsi lahan atau guna lahan yang memang sudah banyak terjadi di Indonesia, dan ini bisa kalau kita proyeksikan apakah akan tetap merajai untuk sektor pertanian pada komposisi ya penerimaan struktural PDB di Indonesia. Berikutnya ketika kita membahas tentang penyerapan tenaga kerja, teman-teman bisa lihat dari tabel yang saya tampilkan ya di sebelah saya ini, bahwa halnya tahun 95 sektor pertanian itu sangat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak ya. Namun makin tahun ke sini atau bertambahnya tahun lah, di situ ada data 2001 yang saya gunakan ya terakhir. Di tahun 2001 itu terlihat bahwa sektor jasa mampu untuk melampaui penyerapan ya dari tenaga kerja akibat dari transformasi struktural yang terjadi pada perekonomian di negara kita. Nah, teman-teman, jika kita cermati sekali lagi bahwa terjadi perubahan ya struktur pangsa produksi atau PDB secara keseluruhan di nasional Indonesia yang tidak diikuti oleh terjadinya perubahan struktural pangsa penyerapan tenaga kerja secara proporsional, dan bahkan cenderung struktur pangsa penyerapan tenaga kerja tidak berubah akan menyebabkan terjadinya penumpukan tenaga kerja atau potensi tadi pengangguran. Dan fenomena ini akan menyebabkan semakin timpangnya produktivitas yang dihasilkan lebih lanjut antar masing-masing sektor. Jadi kalau penyerapannya tadi jadinya tidak seimbang dengan bertambahnya tahun, maka ketimpangan pembangunan ini bukan hanya
pada masing-masing daerah, tapi sudah lebih ke masing-masing sektor ekonomi dalam satu daerah tertentu. Teman-teman, jika kita melihat dari pangsa penyerapan tenaga kerja, mana sih sektor yang memberikan penyerapan itu lebih besar ya? Nah, tentunya di sini ada bahan pangan atau tan pangan ya, kita bilang saja seperti ketahanan pangan. Contohnya saja kayak seperti beras lah ya, yang selama ini kita nikmati, kita olah, dia akan kita konsumsi sehari-hari gitu kan untuk bahan karbohidrat. Nah, ternyata dari sektor-sektor ketahanan pangan ini yang memberikan kontribusi terbesar pada sektor pertanian untuk beberapa penyerapan tenaga kerja tersebut. Nah, tentunya kembali lagi akan kita hubungkan terhadap transformasi struktural perekonomian ya. Di sini kita akan melihat bahwa bagaimana sektor pertanian mampu untuk memfasilitasi dari segi lahan, lalu juga upah dan juga kecukupan tenaga kerja, mampu untuk bersaing dengan sektor-sektor yang lainnya atau menyeimbangkan sektor-sektor yang lainnya agar memberikan sumbangsih ya yang terbaik atau mungkin kita harapkan saja tetap terbesar lah bagi perekonomian di Indonesia. Nah, mirisnya teman-teman ketika kita melihat bahwa tingkat pendidikan untuk sektor pertanian itu banyak sekali ya diwarnai oleh tamatan-tamatan pendidikan itu hanya sebatas SD gitu. Dan itu juga sebenarnya terjadi di beberapa sektor-sektor lainnya, namun angkanya tidak begitu besar dibandingkan pada sektor pertanian tersebut. Maka di sini diungkapkan adanya implikasi kebijakan yang mampu untuk mempengaruhi transformasi struktural tersebut ya. Seperti halnya pengembangan industri berbasis pedesaan. Bagaimana caranya industri-industri yang ada ya mampu untuk dikaitkan terhadap pertumbuhan perekonomian yang ada di desa. Kita lihat basisnya apa? Karena memang tidak semua desa itu mampu kita ubah ya menjadi desa industri. Ada beberapa desa yang memang hanya memiliki capability masyarakat pada bidang pertanian saja. Nah, yang kedua, perlu adanya restrukturisasi industri di Indonesia yang mengarah pada kesesuaian dan kualifikasi tenaga kerja yang ada di dunia saat ini. Atau contohnya saja di Indonesia, kita tidak mungkin egois ya untuk merubah beberapa kawasan-kawasan diizinkan berdirinya pabrik dan lain-lain. Karena dari segi sumber daya alam, kita pasti akan menambah banyaknya beban polusi ya yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu tetap kita harus merestrukturisasi keadaan atau komposisi desa yang memang lebih mengarahnya kepada penghijauan ya seperti halnya pertanian atau hutan dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga, adanya perkembangan teknologi pertanian terutama pada daerah-daerah yang kelebihan tenaga kerja. Seyogyanya diarahkan pada inovasi teknologi dengan syarat diarahkan pada inovasi teknologi tentang ketenaga kerjaan sehingga tidak mengikis fungsi dari tenaga kerja pada sektor pertanian tersebut, namun sebisa mungkin teknologi yang diberikan adalah teknologi yang mampu untuk mendampingi para petani atau buruh tani untuk semakin memaksimalkan hasil-hasil produksinya mereka. Nah, yang terakhir yaitu porsi jumlah dana yang dianggarkan pemerintah dalam bentuk investasi di sektor pertanian perlu ditingkatkan lagi. Karena seperti yang kita tahu masih banyak petani-petani yang sulit untuk memperoleh bantuan atau sulit untuk memperoleh teknologi yang dimana bisa mampu untuk mempermudah produksi pertanian tersebut. Dan ada beberapa strategi yang di sini saya coba sharing kepada teman-teman semua, bagaimana ya kita menghadapi fenomena transformasi struktural perekonomian, terutama sekarang sudah mengarah 4.0 ke 5.0. Nah, memanfaatkan fenomena urbanisasi yang mana dapat memicu meningkatkan konsentrasi penduduk karena memungkinkan penyediaan layanan sosial dan berbagai kebutuhan dasar menjadi jauh lebih mudah. Seyogyanya bahwa suatu daerah itu dirancang infrastrukturnya terlebih dahulu. Namun bagaimana jika memang beberapa daerah-daerah yang tercipta adalah penduduknya terlebih dahulu, baru dibangunnya infrastruktur atau infrastruktur itu menyusul setelah terciptanya tenaga kerja. Nah, hal ini harus mampu, tadi kembali lagi kita jelaskan pada strategi ya yang mau kita kembangkan atau implikasi yang dapat kita lakukan akan adanya kebijakan ya pada transformasi struktural, bahwasannya harus memperhatikan setiap fenomena urbanisasi ini diiringi dengan kemampuan dari tenaga-tenaga manusia yang memang dia berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain itu sesuai dengan porsinya. Sekali lagi tidak bisa kita memaksakan ya struktural atau pembangunan suatu daerah kita petakan semuanya sama karena memang di setiap daerah ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, selain itu harus mampu memperluas ya upaya diversifikasi usaha ke arah agribisnis
yang halnya mencapai tujuan yaitu menghasilkan bahan pertanian sampai ke pasar. Tidak lagi bahan pertanian itu hanya dimiliki atau sifatnya hanya memenuhi kebutuhan antar sesama penduduk pada satu wilayah. Alangkah baiknya kita mampu untuk menciptakan produk pertanian ini yang juga tidak dimiliki oleh negara lain, alhasil menjadi ciri khas bagi negara kita dan ini memiliki keuntungan tersendiri ya dalam bidang ekspor contohnya. Selain itu, perlu diciptakan pula industri pedesaan yang sangat kokoh, di mana bisa dikategorikan bahwa suatu desa yang memang sudah iklimnya adalah agraris, sebisa mungkin ditopang dengan teknologi-teknologi yang mumpuni dan dibekali masyarakat di desa itu oleh pemahaman akan teknologi yang akan digunakan tersebut. Karena sekali lagi gini teman-teman, kalau misalkan hanya sekedar adanya kebijakan atau penggunaan bahan-bahan teknologi ya atau fasilitas teknologi gitu maksud saya, tapi tidak dibekali oleh pembekalan dan juga evaluasi, maka tentunya transformasi antara dunia industri dan juga pertanian ini hanya akan menghasilkan hasil yang nihil atau sama sekali tidak ada percepatan atau kesinambungan antara kedua sektor tersebut. Dan yang terakhir yaitu diperlukan upaya menggalakkan transmigrasi dan pembukaan daerah-daerah baru atau moving ya frontier yang mampu untuk kita sinergikan antara masalah satu daerah dengan daerah yang lainnya. Dalam artian kita mampu untuk mentransformasi teknologi antara satu daerah atau kemampuan sumber daya satu daerah ke daerah lainnya. Maka sekarang sudah waktunya kuis, saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman tentang jelaskan keuntungan bagi Indonesia dari transformasi struktural ekonomi yang terjadi di Indonesia. Untuk bahan referensi, teman-teman bisa membaca pada buku ya yang saya tampilkan di sebelah ini. Semoga teman-teman mampu untuk menggali lebih dalam informasi-informasi terkait dari transformasi struktural ekonomi yang ada di Indonesia, serta mampu mencermati dan kita harapannya mampu untuk beradaptasi dengan adanya kondisi transformasi tersebut. Jadi bukan berarti kita semakin untuk takut, untuk kita menjadi resisten akan adanya perubahan ya dari struktur ekonomi, namun jauh lebih mampu untuk beradaptasi terhadap teknologi tersebut. Baik teman-teman, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Tadi di awal kita sudah memahami tentang dimensi pembangunan, lalu percepatan ya dari transformasi struktural ekonomi yang juga akan memicu yaitu penyerapan tenaga kerja. Nah, diharapkannya melalui pembelajaran kali ini teman-teman semua mampu untuk mengerti porsi-porsi pertumbuhan pada masing-masing sektor itu yang tadi berbeda-beda dan juga capability dari masing-masing daerah itu, struktur pembangunan wilayahnya juga sangat berbeda-beda. Dan tentunya teman-teman mampu untuk mengimplementasikan kebijakan atau mungkin teori yang hari ini kita pelajari pada kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk teman-teman semua menjawab kuis pada kolom komen dan mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.